Sepertinya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran bahwa yang namanya pemilu, pileg, pilpres, pilkada, no money, no vote. Praktek politik uang itu terjadi karena memang ada yang memberi dan ada yang menerima. Harapan kita adalah bahwa masyarakat itu memilih calon-calon pemimpin daerahnya atau pasangan calon itu berdasarkan visi misi dan program kerja yang ditawarkan. Jadi bukan memilih pasangan calon itu atas dasar karena siapa yang paling banyak memberi. Seperti itu. Terutama memberi dalam hal ini adalah materi atau politik uang tadi. Bagaimana mungkin masyarakat bisa dilibatkan secara aktif berpartisipasi melakukan pengawasan, pelaporan, kemudian juga termasuk untuk melakukan aktif mengawal ini ketika masyarakat sendiri menjadi bagian dalam proses politik uang. Satu bulan ke depan kita akan melakukan pemilihan kepala daerah 2024 dan Kalimantan Selatan saat ini sedang bersiap menghadapi pesta demokrasi kepala daerah yang akan diikuti seluruh kabupaten kota. Tentunya akan banyak sekali potensi pelanggaran dan seperti apa bentuk pelanggaran, bagaimana mitigasi serta pencegahan dan penindakan kita akan berdiskusi dengan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Tessa Aji Budiono, SPDI, MPDI. Ini adalah koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Mas Tessa, apa kabarnya ini? Ya, kabar baik Bang. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat aja ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, kita diskusi nih tentang pemilihan kepala daerah. Mungkin dalam konteks Kalimantan Selatan ya. Sudah menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi sebuah fakta yang nggak bisa dibantah kalau proses politik pemilihan pemimpin baik pada level pilpres, pileg bahkan kepala daerah itu tentu nggak lepas dengan praktek-praktek. Yang paling populer kita dengar adalah praktek money, politik uang. Yes, oke. Gimana Bawaslu melihat dan memandang praktek ini, karena faktanya memang sepertinya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran bahwa yang namanya pemilu, pileg, pilpres, pilkada, no money, no vote. Tak ada uang, tak ada suara. Gimana Bawaslu menanggapi dan menyikapi? Yang pertama dulu, selamat bergabung pemirsa podcast Radar Banjarmasin, dan terima kasih juga Bang atas undangan dari Radar Banjarmasin dalam podcast kali ini bagi kami di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan politik uang baik itu dalam pemilu maupun pilkada. Itu kami melihat dulu pertama di dalam undang-undang tentang pemilu dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Itu salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilu itu dicantumkan jelas di dalam undang-undang itu adalah melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap praktek politik uang. Artinya kami dari Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terjadinya praktek politik uang baik itu dalam pemilu maupun dalam pilkada. Dan inilah kami melihat bahwa memang dalam praktek politik uang ini kita tidak bisa hanya mengandalkan peran Bawaslu saja. Itulah sebabnya di dalam periode ini, terlebih di periode ini, Bawaslu semakin mengedepankan upaya untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan masyarakat. Makanya di Bawaslu ada istilah pengawasan partisipatif, pengawasan yang mendorong atau membangun kebersamaan dengan masyarakat agar sama-sama mau peduli terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada dan agar sama-sama mau mengawasinya serta mencegah dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi dalam perhelatan pemilu maupun pilkada. Dan tentu saja praktik politik uang itu menjadi PR yang paling diperhatikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Bukan saja hanya itu tercantum di dalam undang-undang secara langsung bahwa itu adalah praktik yang harus dicegah, dan praktik politik uang ini bisa dikatakan hampir di semua daerah sepertinya pernah terjadi. Nah, makanya oleh karena itu di satu sisi pernah ada ungkapan bahwa ketika menjadi anggota KPU itu kutukan permasalahannya adalah permasalahan daftar pemilih. Dan ketika menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu itu kutukan permasalahan yang diwarisi itu adalah permasalahan politik uang. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang bagaimana fungsi pengawasan
ya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat bisa dilibatkan secara aktif berpartisipasi melakukan pengawasan, pelaporan, kemudian juga termasuk untuk melakukan aktif mengawal ini ketika masyarakat sendiri menjadi bagian dalam proses politik uang. Bukan rahasia umum ya bahwa pelibatan itu bahkan secara terstruktur, masif, dan juga melibatkan infrastruktur di tingkat desa, baik tingkat RT dan lain sebagainya. Gimana itu? Ya, makanya kami melihat bahwa ini adalah suatu tantangan juga bagi kami Badan Pengawas Pemilu untuk bagaimana mencegah terjadinya praktek politik uang. Meskipun kita melihat bahwa tantangannya ini besar artinya, tetapi bagi kami ini tidak mengurangi semangat kami dan kami tetap harus optimis. Dan kami mengupayakan pencegahan itu melalui berbagai macam program yang telah kami upayakan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang tersebut. Dan salah satunya misalkan seperti kegiatan sosialisasi yang gencar kami lakukan. Kemudian kami juga melihat bahwa kita harus merangkul berbagai macam stakeholder terkait melalui kegiatan partisipasi masyarakat. Yang pertama misalkan melalui kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah atau juga mungkin instansi non pemerintah ya. Jadi kita bekerja sama, anggap saja instansi pemerintah misalkan seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, itu juga bagian-bagian yang kita bekerja sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kemudian juga ada lembaga non pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, ada juga organisasi keagamaan. Kemarin kita juga ada bekerja sama dengan MUI, kemudian FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kemudian kita juga ada bekerja sama dengan keorganisasian kesukuan dan kebangsaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya juga kita ada bekerja sama membangun MOU dengan perguruan tinggi, bahkan juga dengan organisasi kemahasiswaan. Terakhir yang paling menarik sesuai dengan apa yang dalam praktik pada hari ini yaitu kami melakukan kerjasama dengan media, ya, media pemberitaan. Termasuk juga salah satunya dengan Radar Banjarmasin kan tentunya. Iya. Bahkan kita sudah ada melakukan berbagai macam kegiatan bersama. Dan kegiatan atau acara podcast pada hari ini juga bagian dari upaya kami untuk melakukan pencegahan. Jadi dalam kesempatan ini kami juga makin mensosialisasikan ajakan-ajakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu maupun pilkada, terutama sekali temanya terkait dengan politik uang. Artinya perlu kita memahami bersama bahwa politik uang ini sangat mencederai proses demokrasi dan pemilu itu sendiri. Hakikatnya kita melakukan pemilu dan pilkada itu untuk memilih pemimpin yang kita nilai itu adalah yang paling sesuai dan yang paling cocok gitu. Artinya dengan diperlukan oleh banua kita misalkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita memasuki masa kampanye. Masa kampanye itu adalah cara yang dilakukan atau forum yang disediakan bagi para peserta pilkada, para pasangan calon untuk menarik minat masyarakat agar memilih mereka dengan cara menawarkan visi misi dan program kerja. Harapan kita adalah bahwa masyarakat itu memilih calon-calon pemimpin daerahnya atau pasangan calon itu berdasarkan visi misi dan program kerja yang ditawarkan, yang mana dinilai paling baik, dinilai paling cocok, dan juga itu tentu disandingkan dengan track record dari masing-masing calon. Harapan kita seperti itu. Jadi bukan memilih pasangan calon itu atas dasar karena siapa yang paling banyak memberi. Nah, seperti itu. Terutama memberi dalam hal ini adalah materi atau politik uang tadi. Oke. Tapi kalau kita amati perjalanan politik bangsa ini sejak masa reformasi hingga saat ini kita mengalami satu fase di mana proses titik baliknya itu sepertinya tidak terlihat bahwa ternyata perjalanan politik bangsa ini khususnya dalam setiap kali kontestasi pilkada, pileg, pilpres bahwa praktek-praktek itu seperti ada. Saya mengutip beberapa statement dari teman-teman calon legislatif yang sudah menjadi caleg sebelumnya, calon petahana ketika di kontestasi pileg kemarin berusaha sudah membangun basis massa, komunikasi aktif, mendekatkan dengan konstituen. Ternyata kata mereka kalah dengan mereka yang tidak dikenal, tetapi secara finansial memiliki modal yang tak berbatas. Dan mereka mengatakan bahwa sekarang itu no money, no food. Nggak ada uang, nggak ada ini. Gimana tanggapan secara pribadi, Mas? Kalau kami melihatnya seperti ini. Jadi ada ungkapan yang sederhana dulu, ungkapan yang mendasar bahwa praktek politik uang itu terjadi karena memang ada yang memberi dan ada yang menerima.
Dalam hal ini artinya kita juga berharap bahwa masyarakat sebagai objek atau subjek yang menerima itu juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahannya itu adalah paling tidak dimulai dari diri pribadi dan diri masing-masing untuk tidak menerima politik uang, atau dalam istilah yang lain menolak politik uang. Harapan kami seperti itu. Kemudian juga bagi para peserta pemilu dan peserta pilkada agar juga tidak maksudnya menggait minat masyarakat untuk memilih mereka itu melalui cara-cara melakukan politik uang atau dengan cara-cara terselubung lainnya. Misalkan melalui pemberian materi-materi lainnya yang pada dasarnya itu sama saja juga melakukan praktek politik uang. Oke, ini sepertinya tantangan terberat bagi Bawaslu ya, bahwa praktek itu nyata, ibarat kentut ya tercium sangat bau, tetapi kita tidak bisa menunjukkan fakta empiriknya bahwa kentut itu bentuknya seperti apa sih. Sama dengan politik uang sepertinya. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, kalau kita bicara dalam aspek yang lain, bagaimana tingkat partisipasi publik? Nah, sebenarnya bukan domain secara langsung dari Bawaslu ya, tapi menjadi peran yang cukup strategis karena kalau legitimasi pemilu ini tidak didukung dengan partisipasi aktif, artinya kan orang a priori dengan pemilu. Sepertinya pilkada. Sepertinya kalau ikut pilkada nggak ada perubahan. Ikut pilkada yang terpilih juga nggak sesuai dengan keinginan dan segala macamnya. Gimana nih tantangan untuk mendorong partisipasi masyarakat agar aktif menggunakan hak pilihnya, agar nanti potensi kecurangan yang boleh jadi nanti menjadi celah untuk pengambil alihan suara itu bisa dihindari. Sama seperti di awal tadi, seperti yang kami sampaikan bahwa kita melakukan kerjasama dengan berbagai elemen, lembaga, dan juga stakeholder terkait, juga dengan berbagai ormas dan juga media tentunya. Ini tujuan kita salah satunya adalah untuk memberikan kesepemahaman kepada masyarakat bahwa politik itu sesuatu yang penting. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara itu tidak terlepas dari urusan politik. Apa-apa yang kita lalui dalam kehidupan sehari itu juga tidak terlepas dari urusan politik. Misalkan anggap saja di kehidupan sehari-hari, apakah jalan-jalan di depan komplek perumahan atau tempat pemukiman kita itu akan dilakukan perbaikan atau tidak, itu merupakan hasil kebijakan politik. Kemudian apakah akan ada dibangun penerangan jalan atau akan ada dibangun drainase, itu merupakan bagian dari kebijakan politik. Lebih luas lagi, misalkan harga sembako atau harga BBM, nah itu kan merupakan hasil-hasil dari kebijakan politik. Siapa yang melakukan kebijakan itu adalah para wakil rakyat dan pemimpin yang kita pilih. Harapannya adalah dari cara itu masyarakat bisa berpikir bahwa ketika mereka memberikan andil yang maksimal, partisipasi dalam pemilu dan pilkada, itu akan sangat menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat dan pemimpin ke depan, paling tidak untuk 5 tahun lah. Dan wakil rakyat dan pemimpin inilah yang akan nanti menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterima oleh masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat walaupun hanya satu orang itu bernilai satu suara, tapi semuanya itu memiliki andil yang penting dalam berdemokrasi dan berpemilu. Harapan kita adalah kembali lagi ketika memilih wakil rakyat atau pemimpin itu atas dasar melihat track record mereka seperti apa, kemudian seperti apa juga visi misi yang ditawarkan, dan bagaimana juga dengan program kerja yang akan dilakukan ketika menjabat nanti. Artinya bisa diperhatikan hal seperti itulah. Bukan kemudian memilih atas dasar-dasar praktek politik uang, artinya siapa yang memberi paling banyak atau siapa yang ada melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal ini melakukan pemberian materi-materi. Nah, artinya bukan karena seperti itu. Karena dalam hal-hal tertentu pemimpin yang terpilih dengan cara-cara yang tidak benar itu bisa dipastikan pada saat memimpin mereka juga akan memimpin dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, seperti logikanya itu. Begitu. Iya, logikanya seperti itu. Oke. Jadi kita serahkan kepada masyarakat dengan bahasa sederhananya mencari pemimpin yang lebih sedikit mudaratnya. Karena tentu nggak ada manusia yang sempurna kan. Di antara 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, ketika ada beberapa pasangan calon tentu kita berusaha untuk menimbang-nimbang dengan latar belakang yang disampaikan tadi. Kira-kira nih untuk Kalimantan Selatan, kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan baik pilkada kabupaten kota dengan Kalimantan Selatan. Potensi pelanggaran apa yang paling dominan kalau kita melihat karakter masyarakat Kalimantan Selatan? Apakah ada celah terjadinya isu-isu yang kemudian dijual
ya, isu berlatar belakang kelompok, isu berlatar belakang suku dan lain sebagainya. Atau justru mungkin yang paling gaduh ini adalah di ruang publik ketika masing-masing calon dengan tim sesnya, dengan influencernya, dengan buzzernya itu saling menghujat atau saling mencari titik lemahnya masing-masing. Bawaslu gimana melihat yang paling kemungkinan rame yang menjadi bentuk-bentuk potensi pelanggaran atau gangguan? Ini khusus untuk konteks pilkada, Bang ya. Oke. Jadi di konteks pilkada kita di Bawaslu juga sudah ada melakukan pemetaan kerawanan pemilihan atau pemetaan kerawanan pilkada (PKP). Untuk pemilihan kepala daerah khususnya di gubernur dan wakil gubernur, kita juga melihat pengalaman pada saat pilkada yang terdekat kemarin, yaitu kan pilkada tahun 2020. Yang menjadi tingkat pertama kerawanan untuk pilkada pada tahun ini juga berkaca dengan pilkada terdahulu itu adalah terjadinya pemungutan suara ulang. Itu terjadi pada saat pilkada tahun 2020 yang kemudian sekitar 800 lebih TPS melakukan pemungutan suara ulang pada saat itu. Dan ini menjadi perhatian kita, apa sebenarnya menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang pada saat itu. Jadi berdasarkan hasil data-data yang ada pada tahun 2020, salah satunya adalah terjadinya praktek politik uang, terutama pada saat mendekati hari-hari pemungutan suara. Dan praktek ini kemudian menyebabkan ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih atau orang-orang yang sebenarnya tidak boleh melakukan pemungutan suara tetapi melakukan pemungutan suara di TPS tersebut. Misalnya ada seseorang yang sebenarnya di dalam daftar pemilih namanya memang tercantum, tapi faktanya orang itu sudah meninggal. Itu kan contoh. Artinya meskipun namanya sudah tercantum, ketika orang itu sudah meninggal, berarti kan pada saat hari pemungutan suara itu bisa dipastikan tidak akan ada yang menggunakan hak pilihnya. Betul. Karena kan orangnya sudah meninggal. Namun yang terjadi pada saat pilkada tahun 2020 itu ada kejadian di beberapa TPS seperti itu. Makanya di beberapa TPS di tahun 2020 itu ada yang partisipasi pemilihnya itu sampai 100%. Nah, itu kan hampir-hampir tidak masuk secara logika. Iya, betul. Karena dalam satu TPS itu sangat mungkin terjadi ada warga setelah beberapa hari, mungkin saja mendekati hari pemilihan, tiba-tiba ada yang sakit kah atau ada yang meninggal tadi, berarti kan tidak mungkin 100% pemilih itu menggunakan hak pilihnya. Dan itulah yang terjadi pada tahun 2020 dan ini menjadi perhatian kami juga di Pilkada tahun 2024 ini untuk memastikan salah satunya adalah mencegah terjadinya politik uang dan proses teknis pemungutan dan perhitungan suara pada hari H itu juga sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Gitu. Oke, ada peluang nggak? Adakah kemungkinan atau ada nggak celah yang bisa dimanfaatkan oleh paslon untuk melakukan manipulasi, rekayasa dengan caranya sendiri, dengan taktik strateginya yang membuat ada kemungkinan pengalihan suara, yang seperti tadi, yang orang sudah nggak ada, nggak punya hak pilih, tapi tiba-tiba suaranya ada. Atau yang mungkin yang pemilih yang terdata, orangnya masih ada, tapi dia nggak nyoblos, tapi kemudian diambil alih suaranya. Ada kemungkinan seperti itu. Dan di situ kita melihat bahwa itu menjadi tantangan juga bukan hanya upaya yang bisa dilakukan kecurangannya oleh para peserta pemilihan sendiri, tetapi juga penyelenggaranya. Ya, di level TPS-nya itu ya. Nah, ya, artinya kan penyelenggaranya ini bisa kita lihat apakah memang ada kesengajaan ataukah ada ketidakpahaman terhadap aturan teknis. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena KPPS dan juga pengawas TPS ini dibentuknya juga mendekati hari pemungutan suara. Ini sudah terbentuk kan untuk KPPS. Iya. Tapi kalau untuk pengawas TPS belum ini. Oke. Nah, karena pengawas TPS itu sekitar tanggal 4 atau 5 November nanti baru ada pelantikan. Dan ini menjadi tantangan karena mereka ini adalah orang-orang yang bisa jadi belum memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kemudian di tengah-tengah waktu yang mepet itu mereka harus menguasai berbagai macam aturan dan ketentuan tentang pemilihan. Dan juga tentunya aturan dan ketentuan tentang pemungutan suara. Umumnya yang paling sering terjadi itu seperti ini, Bang. Misalkan ada, ini ilustrasi saja. Misalkan ada sepasang suami istri. Misalkan ada sepasang suami istri dalam satu rumah.
Kemudian sepasang suami istri ini memiliki hak pilih, masing-masing memiliki hak pilih. Ketika hari pemungutan suara, ternyata yang istri ini karena sesuatu hal tidak bisa ke TPS, entah karena sakit atau enggan atau malas atau lain sebagainya. Kemudian yang sang istri ini menitipkan dengan suaminya surat pemberitahuan memilih atau bisa kita sebut undangan untuk memilih, diserahkan kepada suaminya beserta dengan KTP si istri. Lalu dibawalah ke TPS oleh si suami. Di TPS si suami kemudian memperlihatkan kepada petugas yang ada di TPS bahwa dia sebagai suami mengatakan istrinya tidak bisa berhadir ke TPS sehingga dia bermaksud untuk mewakilkan mencoblos atas nama istrinya tersebut. Padahal di dalam ketentuan peraturan terkait dengan kepemiluan, pilkada dan khususnya pemungutan suara itu tidak boleh diwakilkan. Meskipun yang mewakilkan itu adalah pasangan sendiri. Bahkan seperti keluarga atau saudara sendiri juga tidak boleh mewakilkan. Ketika praktik itu terjadi dan anggaplah ada entah itu ada kesengajaan ataupun kehilapan ya ketidakpahaman terhadap aturan oleh pihak penyelenggara yang ada di TPS, bisa saja pada akhirnya yang bersangkutan mengizinkan. Silakan Pak Jar. Ya, misalkan seperti itu. Belakangan ketika hal itu diketahui dan terungkap, artinya di TPS itu bisa kita katakan bahwa telah terjadi praktek pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hal seperti ini berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Ketika dilakukan pemungutan suara ulang berarti semuanya yang diulang itu. Iya, seperti itu terjadinya. Contoh-contohnya. Oke, itu karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, boleh jadi juga kesengajaan. Kan potensi itu selalu ada ya. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk melihat apakah ini terjadi karena kesengajaan, ketidaktahuan atau ketidakpahaman tadi ya. Oke, kalau kita bicara lebih konteksnya yang lebih konkret ya, bicara tentang bagaimana Pilkada Kalimantan Selatan, saya agak bingung masih membayangkan karena gini, ini mungkin saya nggak tahu apakah secara historis pernah terjadi sebelumnya dalam Pilkada. Kalau nggak salah sih pernah ya di Papin, Pilkada yang menghadapi kota kosong. Pernah itu. Ya, nah ini kan terjadi di beberapa kabupaten ya. Kalau nggak salah di Balangan, Tanah Bumbu, kalau nggak salah ya. Dua itu saja. Ini potensi kerawanan yang paling rentan dan apa yang sudah dilakukan Bawaslu terkait dengan itu gimana? Dan dalam dalam peraturannya ketika yang menang itu adalah kota kosong, gimana kemudian pemilihan selanjutnya? Karena banyak masyarakat yang masih belum memahami ini. Kalau pemilihan melawan dengan kolom kosong itu pertama kali ada di Kabupaten Tapin tahun 2018 gitu. Pengalaman tahun 2018 itu kebetulan itu ulun ketua Bawaslu Tapinnya pada saat itu. Nah, gitu. Jadi kalau dari segi hal-hal yang paling bisa dikatakan kerawanan pada saat itu adalah regulasi. Jadi ketentuan dan aturan. Karena pada tahun 2018 itu bisa dikatakan dari pilkada yang ada di Indonesia itu hanya 15 daerah yang ada dengan melawan kolom kosong. Pada saat itu karena mungkin entah karena tidak terlalu banyaknya yang melawan dengan kolom kosong, artinya tidak semua daerah seperti itu. Entah kenapa perhatian dari khususnya penyelenggara dan pemerintah tingkat pusat itu sepertinya kurang. Makanya ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kemudian tidak mengatur tuh, sehingga itu menjadi dalam tanda kutip kebingungan. Ini harusnya seperti apa dan bagaimana tuh. Contohnya misalkan seperti berkampanye. Di tahun 2018 itu tidak terlalu bahkan tidak ada aturannya. Bagaimana kalau misalkan yang berkampanye itu ada yang mengkampanyekan kolom kosong, apakah itu boleh atau tidak tuh. Nah, itu kan tidak ada mengatur itu Bahkan kemudian misalkan ada terjadi sengketa pemilu. Sengketa proses pilkada misalkan. Sengketa proses pilkada itu bisa terjadi antara pasangan calon melawan KPU dan kemudian di situ terkait dengan pasangan calon lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dirugikan tuh kolom kosong? Nah, siapa yang mengajukan perwakilan sebagai penggugat dari pihak kolom kosong kan tidak mungkin ada. Karena kan yang bisa menggugat itu adalah pasangan calonnya. Jadi itu hal-hal yang kemudian terjadi kekosongan hukum. Bahkan di dalam praktik kampanyenya itu juga ada hal-hal yang kemudian sangat berbeda dengan daerah lain. Misalnya debat. Ini kan debat nih sedang dalam proses, beberapa kabupaten juga akan melakukan debat pasangan calon.
Kalau yang 2 pasang atau 3 pasang kan jelas ada debat antar pasangan calon. Iya. Bagaimana kalau yang hanya 1 pasangan calon? Iya. Apakah berdebat dengan kolom kosong? Kan tidak mungkin gitu. Nah, makanya kan skemanya agak berbeda. Tapi sekali lagi di situ terlihat bahwa prosesnya itu tidak sama persis dengan daerah-daerah lain yang melakukan pilkada. Gitu. Kemudian kerawanan-kerawanan lainnya di samping dengan regulasi, tentu saja kalau secara umum nih ya, terlepas dari hal-hal yang lainnya, bahwa ada ketentuan-ketentuan yang memang tidak mengatur tadi terkait dengan kolom kosong yang selebih lanjutnya, dan di situ kami melihat memang di situ ada potensi-potensi kerawanan gitu. Contohnya saja misalkan ada 2 pasang atau 3 pasang calon, misalkan ada pihak lain yang merasa dirugikan itu kan bisa melakukan pelaporan ke Bawaslu atau melakukan gugatan. Nah, karenanya hanya kolom kosong itu berarti tidak akan ada yang melakukan pelaporan dan tidak akan ada melakukan gugatan dari pihak kolom kosong. Itu salah satu yang bisa dikatakan kerawanan sekali itu. Nah, akibatnya kan salah satu pihak itu dalam tanda kutip memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran itu lebih dibandingkan dengan ada yang beberapa pasangan calon. Nah, seperti itu. Nah, dan Bawaslu nggak bisa ngambil peran ya. Misalnya ketika masa kampanye dibatasi atau kemudian titik kampanye yang nggak boleh di tempat tertentu atau praktek lainnya yang sebenarnya itu melanggar aturan. Ketika kota kosong nggak bisa melakukan protes, boleh nggak Bawaslu yang mengambil peran itu? Siapa Bawaslu yang melakukan pengawasan. Makanya di situ juga artinya peran Bawaslu diharapkan lebih gitu ya. Bagaimana kemudian Bawaslu meskipun hanya 1 pasangan calon tetap melakukan pengawasannya, dan ketika ada potensi atau ada terjadinya pelanggaran, dugaan pelanggaran, itu tetap Bawaslu harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, seperti itu. Oke, saya menangkap asumsi dan opini publik terkait dengan Bawaslu secara umum di Indonesia, di Kalimantan Selatan juga, dan mungkin semua daerah di di keberadaan Bawaslu, bahwa sepertinya Bawaslu ini hanya pelengkap dalam sebagai instrumen pelengkap ya yang mewarnai proses demokrasi yang ditandai dengan pemilihan secara langsung, terbuka dan segala macamnya. Tapi ketika ada pelanggaran di depan mata, kemudian ada praktek-praktek kecurangan yang menyentuh atau bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang untouchable, yang susah dijangkau, susah disentuh, sepertinya Bawaslu nggak berani. Gimana Bawaslu menanggapi ini? Khususnya dari Kalimantan Selatan. Jadi seperti ini. Sebelum kami melakukan penindakan itu kami ada yang melakukan yang disebut dengan pencegahan. Ya, pencegahan yang seperti dilakukan pada saat ini. Pencegahan ini memang dari sudut pandang artinya sudut pandang popularitas itu memang tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip bisa dikatakan kurang populis ini. Karena kan pencegahan itu biasanya tidak terlihat langsung oleh masyarakat. Berbeda misalkan ketika ada penanganan pelanggaran. Tetapi sekali lagi kami juga melihat bahwa melakukan penanganan pelanggaran itu ada aspek-aspek yang menjadi tantangan. Misalkan praktek politik uang. Praktek politik uang itu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada dan Pemilu, paling tidak itu ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Artinya yang pertama itu ada pelakunya, ada pemberi dan penerima. Kemudian ada materi yang dijadikan sebagai imbalan untuk melakukan politik uang, entah itu uang atau materi lainnya. Yang kemudian yang ketiga itu ada kesengajaan. Ada unsur kesengajaan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon atau tidak memilih calon tertentu atau melakukan praktek yang kemudian bisa membuat surat suara itu menjadi tidak sah. Nah, ketiga hal ini harus kumulatif gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan. Terkadang pada saat melakukan penanganan pelanggaran ada aspek-aspek yang anggaplah seperti ini. Ada cerita, tadi di satu tempat telah terjadi praktik politik uang. Kemudian Bawaslu melakukan penelusuran. Tetapi informasi tersebut ternyata pada saat dilakukan penelusuran ke lapangan, aspek-aspek formil dan materialnya itu yang bisa saja tidak terpenuhi. Nah, pelakunya siapa sih? Gitu, nah. Pelakunya siapa? Gitu, nah. Kemudian kalau misalkan ada pelaku, siapa yang menerima? Nah, itu kan hal-hal seperti itu terkadang tidak terungkap. Kemudian waktu dan kejadiannya kapan, di mana tempatnya. Kemudian juga ketika ada praktik politik uang, di mana buktinya nih kan? Artinya bukti bahwa di situ ada penyerahan materi atau uang tertentu itu terkadang juga tidak bisa kita penuhi di lapangan tuh. Oleh karenanya melihat berdasarkan hal tersebut, Bawaslu juga dalam periode ini lebih mengedepankan bahwa kita memaksimalkan upaya-upaya pencegahan.
Karena kita menyadari untuk melakukan tindakan pelanggaran itu tidak sederhana. Makanya kemudian kita melakukan lebih kepada upaya-upaya pencegahan, meskipun kemudian kita menyadari upaya pencegahan ini biasa saja di satu sisi bukan hal yang populis itulah di mata masyarakat. Karena seperti acara-acara kan kemudian ada kegiatan kami seperti forum warga. Forum warga itu kami mengunjungi ke beberapa daerah dan saat ini di Kalimantan Selatan ini ada 8 titik. Yang kemudian 8 titik itu kami jadikan sebagai 8 desa anti politik uang. Nah itu kan. Kegiatan-kegiatan seperti itu memang dalam sudut pandang masyarakat bisa jadi kurang populis, gitu lah, kurang ramai lah, kurang menarik karena terkesan seperti seremoni-seremoni biasa. Tetapi tetap sekali lagi itu adalah upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan. Gitu. Oke, seperti ini berat ya tantangan Bawaslu dalam hal pembuktian. Sentra Gakumdu sendiri seringkali terbentur ketika untuk memproses ini pada tingkat lanjut penyidikannya kan terkendala aspek formil dan material dari pemenuhan hukumnya tadi. Karena nggak ada, tentu masyarakat tahu tapi nggak berani melaporkan. Kalaupun melaporkan, sulit untuk menghadirkan para pelakunya yang siapa sih yang mau kan. Walaupun itu nyata ya sebenarnya dan itu menjadi sebuah praktek yang kita ketahui bersama. Oke, ini satu lagi nih pertanyaan yang menurut saya ini perlu diketahui oleh publik terkait dengan peran Bawaslu dari aspek mendorong partisipasi, pencegahan, terutamanya kemudian juga penindakan dalam fungsi kontrol pengawasan terhadap para paslonnya sendiri. Artinya pasangan-pasangan calon. Ini kan mungkin lebih kepada masyarakat. Nah, selama ini gimana pengawasan terhadap pasangan calonnya sendiri? Misalnya terkait dengan tim sesnya. Apakah kemudian melakukan evaluasi, apakah melakukan analisis bahwa paslon ini sering atau berpotensi misalnya, bukan sering, berpotensi untuk melakukan tindakan pendekatan seperti ini. Paslon ini dengan tim sesnya berpotensi membuat kegaduhan karena selalu menjual jargon seperti ini. Gimana Bawaslu melakukan peran pengawasan terhadap para paslon? Ya, itu tentu ada tuh. Jadi kita setiap melakukan pengawasan itu sebelumnya melakukan mitigasi, artinya pemetaan. Dan setiap daerah itu tentu akan ada perlakuan yang berbeda. Memang kalau kami di provinsi ini kan lebih fokus kepada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Makanya kita ada juga memitigasi potensi-potensi yang mungkin saja terjadi pelanggaran di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau kabupaten, wali kota, bupati itu urusan kabupaten dan kota lebih lengkapnya itu. Jadi kami melihat seperti di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di samping tadi mitigasi kami yang pertama itu terkait dengan pemungutan suara ulang. Kemudian kami juga melihat di sini ada potensi misalkan pelanggaran netralitas ASN ya. Nah, ini tidak bisa kita nafikan untuk pemilihan gubernur ini potensi pelanggaran netralitas ASN-nya lumayan tinggi. Nah, atas dasar apa? Ulun pikir ulun tidak harus menjelaskan lah lebih lanjut karena nanti seolah-olah menyudutkan salah satu paslon. Tetapi itu ada dalam perhatian kami. Kemudian juga sama, tetap praktek politik uang ini bisa sangat terjadi di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur karena kita sendiri juga menyadari bahwa calon-calon yang maju saat ini itu bisa saja ada pihak-pihak tertentu di bagian tim mereka atau bagian belakang lah, kita tanda kutip kita sebut saja di belakang mereka yang mungkin saja adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang kuat. Nah, dan di situ bisa saja terjadi praktek-praktek penggunaan politik uang yang sangat-sangat kita larang. Hal-hal seperti itu pasti kita lihat. Ya, walaupun berat memang ini menjadi tugas utama Bawaslu ya. Nah, ya pastinya tentu. Pengawasan, kemudian monitoring, termasuk pencegahan sampai pada titik akhir penindakan. Walaupun biasanya kita belum menemukan yang konkret penindakan-penindakan dalam bentuk sampai pada ranah hukum. Seingat saya belum ada yang sampai ke ranah hukum yang memberikan sanksi yang sampai proses persidangan. Biasanya kan sanksi hanya sifat administratif, teguran dan segala macam. Ini kalau yang persidangan ada kemarin di pemilu yang terbaru itu ada di Kabupaten HSU. Jadi itu ada kita sebut saja oknum ya, oknum kepala desa. Ya, karena oknum kepala desa yang diduga melakukan tindakan atau perbuatan yang menyalahkan gunakan kewenangannya untuk mendukung salah satu paslon atau menguntungkan salah satu paslon. Itu ada kemarin. Dan itu terbukti sampai inkrah di pengadilan dan ada vonis dari pengadilan tuh. Meskipun tidak terlalu lama ya vonisnya, tetapi itu dalam
Artian memang tetap sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan, artinya selesai proses itu. Oke. Memang ada satu kasus dari itu mungkin gambaran bahwa Bawaslu sudah mengambil peran yang maksimal seperti itu ya. Dan terakhir nih, gimana nih Bawaslu memandang proses pelaksanaan Pilkada Kalimantan Selatan? Apakah nanti relatif berjalan cukup kondusif atau tantangan terberat yang dihadapi nanti pada saat proses pencoblosan terutama 27 November ya? Apa kira-kira? Kalau ulun berdasarkan pengalaman terdahulu, bisa dikatakan bahwa untuk Pilkada tahun 2024 ini khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya ini bisa dikatakan lebih kondusif dibandingkan Pilkada tahun 2020. Nah, kita masih ingat tahun 2020 itu. Antara pasangan Sabiri Nur berpasangan dengan Haji Muhyiddin melawan Denny Indrayana dengan Pak Haji Dipriadi. Nah, itu sangat berbeda dengan Pilkada tahun 2024 ini. Bisa dikatakan itu lebih kondusif. Tapi itu tetap tidak membuat kita kemudian menjadi lengah. Karena bisa saja ada potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di kemudian hari. Berdasarkan pengalaman saya terdahulu itu biasanya potensi pelanggaran itu mendekati hari pemungutan suara itu akan semakin mungkin terjadi. Terutama politik uang. Politik uang itu juga kan pasti pelakunya tuh berpikir buat apa lama-lama jauh-jauh hari gitu loh. Nah, biasanya kan kalau terlalu jauh-jauh hari itu akan dalam sudut pandang mereka tuh akan bisa dikatakan semakin besar lah kemungkinan errornya itu. Nah, makanya biasanya praktik politik uang tuh lebih mendekati di hari-hari pemungutan suara, terutama di masa tenang nanti. Masa tenang itu kan tanggal 24, 25 dan 26 November itu 3 hari masa tenang atau hari mendekati pemungutan suara itu biasanya praktik politik uang tuh yang sangat mungkin terjadi pada saat-saat itu gitu. Dan Bawaslu membuka diri atau informasi call center atau apapun itu yang bisa dijadikan saluran bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, melaporkan. Jadi melaporkan ini tidak mesti harus ke Bawaslu provinsi. Silakan kalau misalkan ingin melaporkan ke Bawaslu provinsi, kita ada di media sosial kita, ada Instagram, kemudian Facebook, Twitter, kalau boleh sebut ya. Di situ juga sudah ada nomor kontak ketika ingin menyampaikan informasi atau laporan. Tapi juga bisa kepada jajaran pengawas pemilu kami yang ada sampai hingga tingkat kelurahan desa atau nanti ada tingkat TPS. Jadi bisa kami katakan meskipun jumlahnya tidak banyak ya, hanya 1 orang per kelurahan desa, tetapi yang jelas ada pengawas pemilu itu di setiap kelurahan desa. Jadi bisa saja menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu kami yang terdekat. Kalau misalkan tidak berkenan atau karena ragu-ragu dan lain sebagainya sehingga tidak berkenan untuk menyampaikan laporan secara langsung, itu menyampaikan laporan bisa melalui media komunikasi. Kalau laporannya itu kemudian juga tidak ingin menyampaikan secara resmi, itu bisa menyampaikan informasi kepada kami. Kami akan menyebutnya sebagai informasi awal. Sehingga melalui informasi awal itulah kami akan melakukan penyelidikan atau penelusuran lebih lanjut. Selama informasinya itu bukan berita bohong, ya artinya informasi itu kemudian bisa menjelaskan waktu, tempat, dan bagaimana uraian kejadiannya itu seperti apa, dan memang itu ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, bisa kami pastikan bahwa pengawas pemilu kami akan melakukan tindak lanjutnya dan melakukan penelusuran. Seperti itu. Harapan kita Pilkada 2024 khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu berjalan kondusif tadi, dan pastinya. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap praktek uang. Money politik itu sebuah keniscayaan dan sebuah kultur yang mungkin sudah menjadi tradisi dalam setiap proses pilkada. Nggak bisa dihindari, nggak bisa dihilangkan, tapi paling tidak kemudian hanya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menjadikan itu sebagai sebuah cara dalam menentukan pilihan. Kira-kira seperti itu ya. Siap. Ya, karena bagaimanapun pilkada ini sebuah proses politik yang tentu pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari pemimpin, wakil rakyat yang dipilih itu adalah sebuah sebuah dampak dari pilihan tadi. Makanya pilihlah sesuai dengan nurani, pilih dengan jejak rekam yang kita bisa lihat dari berbagai macam sumber gitu kira-kira. Oke, Mas Tessa, terima kasih bincang-bincangnya kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang pengen melaporkan. Tadi sudah disampaikan bahwa bisa melaporkan secara langsung melalui platform media sosialnya, bisa melalui DM, direct message-nya, bisa melalui kontak-kontak yang sudah tersedia. Tentunya yang disampaikan adalah fakta, bukan sekedar ujarnya, katanya. Pasti seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.